kayak nanya terus maparin data gitu. Iya, dia kan mau bilang ajaran dia si paling kasih. Gue tinggal lempar faktanya aja. Dan kalau dia punya data yang lebih valid kayak tadi ya dari UNESCO, dari Harvard, dari independen, dari kalau dia ada yang lebih bagus daripada itu, ya asal jangan angan-angan mencita-cita aja sih. Cita-citanya Tuhannya baik, abis itu dia juga baik gitu. Sementara fakta di lapangan kan nggak kayak gitu. Jadi nanti kita akan memaparkan fakta atau berdasarkan ayat. Kalau ayat-ayat kan Yesus sudah bilang ya dia datang untuk bawa pedang, bukan baru. Yesusnya udah bilang dia nggak datang bawa perdamaian. Nah, si VP ini yang aku ngaku ngikutin bilang enggak, dia bawa perdamaian. Kan biar kalau pakai ayat dia ribut sama Yesusnya, jangan. Kita pakein data aja. Nanti ntar Bang Dio naik itu mau biar Bisa. ganti aja moderator. Siapa? Yuk, Bang Dio pertama. Oke, Stadio, bagus. Nggak apa-apa, mau Oten, mau Muslim, nggak apa-apa jadi moderator biar ini. Siapa aja kan moderator doang. Bukan moderator doang sih, ya harus fair. Tenang VP, kalau di Komal Islam itu adil, kok, tenang aja, nggak usah panik. Aku pastiin harus adil ya, netral, kecuali yang debat. Apa namanya komentar juga, tolong kalian yang bijak. Ini cuma diskusi, bukan untuk saling menghina ya. Yesusnya sendiri udah bilang, Cep, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Nah, jangan lo pikir gue datang bawa damai. Dipikir aja gak boleh. Yesus bawa damai. Aduh, Vipi. Jadi gimana Vipi? Udah dipanasin tuh? Udah panas belum? Easy, sabar. Ya jangan pasrah gitu dong. Lawan lah. Nggak ada perlawanan mana ini. Ada. Ya kalau nggak ada perlawanan ah. Oh, sabar. Santai-santai. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini tanpa lama-lama ya openingnya. Malam ini ada diskusi antara Bang Jibril sama VP dari Kristen dengan tema apakah Kristen ajaran kasih atau pembuktian bahwa Kristen ajaran kasih gitu. Untuk waktunya dimulai dari sekarang aja sampai kapan ya kita ngikut aja ya. Kita diskusi santai. Tolong dijaga typingnya. Kita diskusi bukan untuk saling menghina atau menjatuhkan siapapun. Ya, kalau kalian merasa jagoan kalian keren, typing yang keren. Gitu aja sih. Oke, silahkan ke para pesertaku, Jibril sama VP. Siapa dulu yang mau buka? Kan intro, Vipi. Nggak apa-apa, lu duluan. Nanti gua. Di siang udah gue. Udah lo, dari Nggak tadi apa-apa. nungguin lo. Udah cepet. Kan temanya kan gua. Biar adil tema gua, lu intro. Nanti gua balas intro. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wih, pas jam 22.22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tema kita hari ini, apakah Kristen agama kasih? Kita tahu semua dari statistik aja, dari sejarah 2000 tahun terakhir, kita bisa lihat ini kita perbandingkan langsung dengan semua ajaran atau semua keilmuan dari seluruh dunia ya. Di sini ada buku namanya Body Count. Body Count ini dia paper untuk mempelajari soal ajaran-ajaran dan perang-perang yang atau konflik-konflik yang ada soal keagamaannya atau
pelakunya beragama apa. Di sini ada dipelajari kalau civilizations itu ada antitheist, tidak bertuhan, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, primal indigenous, sama Sinic. Primal indigenous ini kesukuan ya. Habis itu Sinic itu China, pagan. Nah, di sini ada semua perang yang terjadi di 2000 tahun terakhir. Dikategorikan dari yang estimasi kematiannya paling tinggi di atas 10 juta, di atas 2 juta, di atas 1 juta, di atas 500 ribu, di atas 250 ribu, dan seterusnya. Kita lihat yang paling tinggi. Di sini ada eventnya, ada perkiraan kematian, jenis eventnya, sama agama pelaku. Ya, kalau kita lihat yang di atas 10 juta ini yang nomor satunya si paling kasih. Habis itu di sini ada Christian, satu Islamic. Di atas 2 juta di sini ada Christian, baru ada Islamic satu. Dan kita bisa baca satu-satu dan berapa estimations death toll-nya, tapi kita langsung ke summary-nya aja. Di sini ditulis death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Yang mengaku si paling kasih ini ajarannya si VP, ini justru lebih banyak membunuh dibanding yang tidak bertuhan. Jadi secara statistik si paling kasih justru banyak dari yang tidak bertuhan, sementara yang dituduh teroro itu termasuk 3 paling kecil. Habis itu kalau perang ya. Kalau ini genocide atau pembantaian. Di sini ada listnya juga dan agama pelakunya juga. Kalau kita lihat summary-nya juga, death toll distributions world civilizations untuk genocide ini Christian ini paling tinggi. Dia 9 kalinya Islam. 9 kali. Dan itu dia hampir 3 kalinya sama yang tidak bertuhan, antitheist. Jadi kalau dilihat statistiknya, mereka 65%, mereka pelaku pembantaian 65% dari seluruh sejarah dari tahun 0 sampai tahun 2008. Tapi kalau itu kan hasilnya, itu buahnya. Kita lihat ini pohonnya gimana sih? Kan selalu buah itu berasal dari pohonnya kan. Nah, kalau kita lihat dari di sini ada berita dari The Independent, independent.co.uk. Ini dari Inggris ya. Di sini ada study, ini saya translate aja. Analisis teks mengungkap bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada di Al-Quran. Habis itu kita lihat statistiknya. Jadi dari studi dibilang pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan di Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama dengan jelas lebih banyak menyebutkan 2 kali lipat dari Al-Quran tentang penghancuran dan pembunuhan 5,3%. Jadi Perjanjian Lama 5,3%, Perjanjian Baru 2,8%. Berarti totalnya 8,1%. Sementara Islam, Al-Quran, 1/4. Jadi ini akarnya nih. Jadi dari kitab sucinya yang 8,1% ngomongin soal pembunuhan dan pembantaian, buahnya 2000 tahun terakhir, mereka membantai 9 kali daripada ajaran lain. Lebih parah daripada yang tidak bertuhan. Nah, itu secara statistik dari segi tekstual dan sejarah. Silakan Vivi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya akan jawab semua yang... Tapi sebelum saya jawab, saya intro dulu. Intro saya seperti ini. Saya senang kata-kata Jibril. Yang dilihat sebuah pohon ada buahnya. Tapi Jibril lupa, dasar sebuah pohon adalah akar. Mari kita bahas
akar mana yang kuat? Akar agama saya atau akar agamanya Jibril? Yang pertama yang ingin saya kasih tahu kepada teman-teman semua, dan sering saya kasih tahu dan akan saya ulang adalah Kristen berbeda sama agama. Kalau agama jelas manusia mencari Tuhan. Buktinya apa? Buktinya apa? Gak usah kemana-mana. Di film tuh ada pencari Tuhan. Kalau Kristen adalah Tuhan mencari manusia. Jadi kenapa Kristen dikatakan kasih? Karena akar sumbernya adalah kasih. Karena kalau teman-teman berpikir, ya, mari kita pahami apa tolak ukur nilai kasih tertinggi di dunia ini. Apa tolak ukur nilai kasih tertinggi di dunia ini yang bisa dilihat kasat mata? Mau tahu? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Adalah cinta kasih ibu kepada anaknya. Kenapa kasih ibu tertinggi di dunia ini menurut pandangan manusia? Karena si ibu mengorbankan dirinya untuk kelahiran anaknya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh para laki-laki. Tapi bedanya ibu sama Kristen adalah ibu mengorbankan dirinya hanya untuk anaknya sendiri. Sedangkan dalam Kristen, Tuhan mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia. Itulah dasar kasih tertinggi di dunia adalah pengorbanan. Pertanyaan saya, apakah seorang Jibril mampu mengatakan ada yang lebih tinggi dari pengorbanan? Saya jamin tidak ada. Ya. Satu. Yang kedua, langsung aja saya jawab tentang data yang dibawa Jibril. Di Alkitab, kita semua pahami kenapa ada yang namanya pemusnahan. Saya jawab, karena dosa. Kenapa dosa harus dimusnahkan? Ya karena Tuhan tidak suka yang dengan namanya dosa. Karena jelas di Alkitab, upah dosa ialah maut. Pertanyaan saya, apakah orang tidak berdosa dihukum Tuhan? Tidak. Di Alkitab dikatakan, orang berdosa pasti lenyap. Orang tidak berdosa pasti diselamatkan. Kenapa di Alkitab banyak kejadian yang dikatakan Jibril tadi? Jelas, artinya apa? Makin banyak umat manusia yang berdosa. Pertanyaannya, Jibril lupa lagi mengasih tahu. Setelah Yesus datang, ada nggak pemusnahan itu? Tidak ada. Tidak ada pemusnahan setelah Yesus datang. Itu bukti kasih Tuhan kepada manusia. Tidak ada lagi pemusnahan. Makanya saya katakan sama Jibril tadi, ya, apa dasar sebuah pohon? Akar. Tapi nanti apakah pohon itu berbuah? Berbuah. Tapi nanti saya akan jabarkan buah-buah apa yang dihasilkan. Pertanyaannya, mari kita bahas buah mana yang paling manis. Buah saya atau buah Anda? Silakan, Jip. Iya. Ngebantah datanya pakai congor ya. Asik ya. Tadi dia bilang soal akar sama pohon. Kalau buahnya itu lo nomor satu paling banyak membantai dan membunuh, perang dan seterusnya, dan pohonnya itu kitab suci yang 8,1% itu ngomongan soal penghancuran dan pembunuhan. Akarnya itu gue suka, dia malah mau ke akar. Oke, kita ke akar. Kenapa kita berpikir soal resurrections atau soal salib? Kenapa berhenti di situ? Ayo kita mundur lagi. Kenapa Yesus disalib? Katanya karena kasih kan? Bukan. Karena bapaknya tukang dendam. Dosanya diwaris-waris. Jadi mesti digantung. Ini ajaran apa ini? Tuhannya gak maha pengampun. Kalau di Islam, begitu Nabi Adam melakukan dosa, diampuni.
Nggak ada, anak kecil semua yang lahir suci, baik, nggak ada dosa. Kenapa berhenti di salibnya? Mundur lagi. Dia disalib kenapa? Karena dendam bapaknya. Jadi menurut ajaran VP, anaknya ini dibunuh gara-gara bapaknya dendam. Itu kasih. Kalau itu definisi kasihnya VP, saya nggak mau kasihnya VP. Makasih, ngeri, dikasihin VP, nanti didendamin, digantung gue. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Kasih secara definisi kita lain. Jadi wajar kalau definisi dari VP kasih itu bapaknya maha pendendam, dosa-dosa waris, ya ajarannya pohonnya seperti kitabnya 8,1% ajaran penghancuran pembunuhan. Makanya buahnya 2000 tahun terakhir kalian yang paling banyak membunuh. Wajar, karena dari akarnya juga bapaknya juga pendendam. Penciptanya itu pendendam. Kasih sekali ini. Silakan, Vivi. Jangan tantrum. Oke, saya jawab. Tadi kan saya udah katakan akarnya. Ya, pertanyaan saya gini. Ya, Jibril belum mengatakan kepada saya, ya, apa level tertinggi dari kasih? Kalau saya katakan pengorbanan, tapi kalau Jibril menolak hal itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, saya kasih contoh. Tadi saya sudah membeberkan tentang akar. Sekarang saya kan on cam, sabar. Tadi kan prolog, makanya data-data. Saya akan kasih buah-buah apa yang sudah dihasilkan sama anak-anak Tuhan. Saya jawab, sabar. Mana nih on cam? Oke. Oke. Jangan tantrum, bos. Jangan tantrum. Ya. Jadi gini. Buah-buah apa yang sudah dihasilkan Datanya dari mana? anak-anak Judulnya? CNN? Iya, judul artikelnya. CNN. Ya, Iya, siapa judul salah? artikelnya. Ini tentang Datanya kan, data gue kan tadi gue FAO. buka semua. Judulnya apa? daftar organisasi di bawah PBB dan Oke. fungsinya. Oke. CNN ya. Oke. Hmm. Ini valid ya? CNN valid nggak? Kalau Iya, nggak valid, gue saya nggak. Ya, ganti. terusin narasi lo. Oke. Oke ya. Sekarang mari kita bahas buah-buah apa yang sudah dihasilkan sama apa anak-anak Yesus, oke? Pertama, ya, yang bisa dilihat kasat mata. Ini kita yang kasat mata dulu. Ada namanya FAO, Food and Agriculture Organization. Nah, FAO bermarkas di Roma. Apa tujuan FAO memimpin internasional untuk memerangi kelaparan? Pertanyaan saya, Jibril ini FAO. Sebentar. Terus, nih ada lagi namanya International Fund for Agriculture Development. Ya, apa fungsinya ini? Mengurangi kemiskinan di pedesaan. Bermarkas di mana? Di Roma. Santai. Ya. Entar, jangan banyak-banyak. Saya kasih dua situ. Dua kasih. Oke. Saya kasih dua saja dulu. Apa itu FAO dan apa itu FAO dan apa itu ILO? Ya, itu adalah organisasi untuk membantu orang lain. Pertanyaannya, ya mari kita bahas pertanyaannya. FAO dan ILO, ini maaf kata, kalau disurvei, ya, terbanyak dari negara mana? Ya, terbanyak dari negara mana? Terus yang kedua, apakah mereka dalam memberi bantuan milik kasih? Tidak. Semua yang mereka lihat, mereka butuhkan, ya, semua mereka bantu. Bahkan bantuan tertinggi. Kalau Jibril buka itu tadi berita, Timur Tengah paling banyak dibantu.
pertanyaan saya Jibril, ya, masalah buah. Kita nggak usah cerita, kasih saya data, organisasi dunia yang mayoritas dari agama Jibril yang seperti ini ada nggak? Kalau kita bicara buah, silakan. Cek Jibril. Silakan. Oke. Oke. Jadi data yang dia kasih tadi, ini gue buka ya. Ini datanya. Daftar organisasi di bawah PBB dan fungsinya. Ingat ya, PBB ini bacanya. PBB, bukan PBB, bacanya Kristen gitu, bukan ya. Sistem organisasi PBB, daftar badan khusus, Food and Agriculture Organizations FAO. Dia cuma mau nekenin di Roma, dia mau hand di Roma. Emang di Roma kenapa? Bukannya lo Protestan? Tiba-tiba Katolik. Oke. Habis itu ke International Fund and Agriculture Development IFAD. Itu ada di, dia mau tekenin juga di Roma. Mana itu tadi? Oh, ILO. Tapi ini ada ILO juga di Swiss. Kok jadi kantor jadi ini ya? Jadi apa? Jadi tolak ukur buah sama ajaran nih. Gue nggak paham nih. Di sini nggak ada omongan soal Kristen, di sini nggak ada ngomongan soal Roma dan Vatikan, nggak ada urusannya. Cuma kantor cabang. Lu mau nunjukin kantor cabang? Apa gimana sih? Agama lo banyak gitu ajaran kantor cabangnya. Apa gimana sih? Nggak paham gue nih. Ini maritim soal keikanan di London. Terus urusannya apa gitu? Ini monitoringnya di Amerika. Terus apa gitu? Korelasinya sama yang kita bahas. Abis itu lo mau yakin lo mau ke FAO ORG-nya langsung, siapa yang ngasih duitnya dan segala macam, dan siapa paling pembantunya, mau ke sana. Ini ada budgetingnya, ada laporan budgetingnya juga, mau ke sana. Tapi FAO ini bukan Kristen masalahnya. Ngapain? Kita buka statistiknya dari FAO-nya juga. Mereka bukan Kristen, VP. Kok ngeklaim sih? Ini dong, akui dong ini kitab suci lo 8,1%. Soal pembunuhan pembantaian. Habis itu nih 2000 tahun lo juga yang bunuh. Statistiknya. Kok main ngeklaim PBB punya lo sih? Justru PBB paling sering ngurusin lo yang bikin perang. Lo yang bikin perang, lo sering ngerepotin PBB malah. Jangan anak tua, anak teos, anak Tuhan. Coba direspon dong, di mana kasihnya ini? Lo 9 kali lebih parah daripada orang beragama lain yang bunuh. Lo anak ngerepotin perang sana perang sini malah bilang PBB lo juga, heran. Gimana nih? Coba Vivi, udah kita tektok aja deh. Kan rule pertama tadi pagi ya. Jangan tantrum. Gue nggak tantrum, jangan tantrum. Oke, gue jawab ya. Nggak ada gue Kan tadi. Oke. Jibril tidak bisa membuktikan akar dan buah. Sekarang saya jawab. Kenapa di Alkitab banyak yang dikatakan Jibril pemusnahan? Yang saya katakan tadi itu membuktikan bahwa manusia berdosa. Saya kasih ayatnya, sabar. Sebentar. Bentar deh, itu soal bapak pendendam juga lo gak mau bahas loh. Ya sabar nanti nanti jawabnya ini. Ini jelas. Sodom dan Gomora dimusnahkan. Nah, kenapa Mantap. Sodom dan Gomora dimusnahkan? Mantap. Kenapa Sodom dan Gomora dimusnahkan? Karena di situ banyak dosa. Makanya saya katakan tadi, Jibril, ya di Alkitab itu membuktikan bahwa kenapa kau angkat tentang pemusnahan? Karena itu membuktikan di Alkitab lebih banyak manusia berdosa daripada manusia yang taat sama Tuhan. Saya katakan tadi, betul.
Terus Kenapa kalau yang Sodom dan Gomora kalau dimusnahkan? kalau yang ini nggak dimaafin gitu ya? Karena dosa. Nggak dimaafin Kenapa gitu ya? dosa? Bantai Pertanyaan- gitu ya? Pertanyaan gini Jibril, kan Jibril belum jawab saya. Apa? Pertanyaan apa yang gue Sebelum- belum jawab? Oh banyak, tapi satu dulu gini satu Apa ya. coba Santai-santai coba, aja. coba Ya. apa itu? Apa itu? Sodom dan Gomora dimusnahkan sebelum Yesus datang, betul? Pertanyaan saya Jibril, setelah Yesus datang, ada nggak pemusnahan? Oke, Tidak ada. oke. Kita Kita- manapun. Enggak, kita Oke, kita silakan. iniin aja. Kita iniin aja secara statistiknya. Sodom dan Gomora total casualties ya, perkiraannya. Sodom and Gomora itu kira-kira berapa sih yang dimatiin? Berapa sih? Nggak tertulis, nggak Satu kota terjawab. kecil, 2 kota kecil, 2 juta, 3 juta orang. Betul nggak? Pertanyaannya nggak di situ. Bukan. Pertanyaannya, Ayo kita kenapa ngomongin soal dimusnahkan pemusnahan. semuanya? Kita define pemusnahan berarti lo bilang, oh setelah pemusnahan Sodom dan Gomora nggak ada pemusnahan lain kan? Betul nggak? Nggak ada. Oke, perkiraannya Gomora and Sodom itu berapa juta orang mati? 1 juta, 2 juta? Kan saya pernah katakan ke Jibril, kalau nggak ada data saya nggak berani ngomong. Oke, kita kira-kira aja, kira-kira 1 juta, 2 juta ya? Lo kira-kira kan bukan data. Iya, jadi yang lo bisa ukur apa? Yang saya ukur adalah Kalau nggak ada Pemusnahan base-nya, sebelum- kalau nggak ada dasarnya, kita ngomongin angan-angan cita-cita. gua nggak ngomong angan-angan cita-cita, gua ngomong fakta. Iya, karena faktanya VP, perang dunia kedua aja itu total kematiannya 50 ke 72 juta. Dan kalian pelakunya. Jadi pemusnahan Sodom dan Gomora itu berapa kota? 1, 2, 3. Oke, kita hitung 3 juta deh, 4 juta deh. Gue kasih korting lo 10 juta deh. Perang dunia kedua kalian sendiri melakukan pemusnahan terhadap 55 ke 77 juta orang. Jadi berubah. Jadi setannya dulu setan pendendamnya yang dendam sama anaknya, yang dosa-dosa waris. Nah sekarang kalian anaknya, setan semua, ngebantai semua. Jelas nggak nih? Oke, nggak gini. Jibril sabar ya. Tadi kenapa gua bawa Sodom dan Gomora? Tadi kan teman-teman lu minta jangan congor, minta bukti. Tadi kan lu mempertanyakan kenapa di Alkitab. Di Alkitab loh. Nanti kalau masalah perang dunia, kita bahas yang lain. Sekarang gua sudah menjawab pertanyaan lu. Kenapa di Alkitab lebih banyak? Gua jawab. Karena di Alkitab membuktikan manusia lebih banyak berdosa. Buktinya apa? Sodom dan Gomora, gua on cam. Clear dulu ya. Satu-satu. Perang dunia itu bukan di Alkitab, nggak tertulis. Clear ya. Pertanyaan lu gua jawab, betul? Betul? Sekarang pertanyaan gua. Apa akar kasih di agama lu? Nanti ganti-gantian. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dasar keajaran kasih gua. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta gua itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu gua nggak perlu diselamatin sama Tuhan gua. Dari jahat, dari ini, dari itu. Enggak, Tuhan gue Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lo pikir gue sholat tuh karena nurut sama dia? Enggak, biar dia sayang sama gue. Ajaran gue, Tuhan gue Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Adam begitu berdosa diampuni. Bukan malah dendam-dendam, malah gantung-gantung anak. Itu ajaran iblis. Zeus tuh. Begitu. Sebelum dia menjadi Tuhan, dia mesti menggantung dirinya 9 hari. Habis itu ada satu Tuhan lagi dari Norman Dick. Itu begitu juga. Ajaran gantung-gantung. Baru jadi Tuhan. Ajaran kasih Tuhan gua itu iblis tuh yang kayak gitu, yang numbalin orang, numbalin anak orang. Itu ajaran iblis tuh. Tapi kelihatan, rupanya dari statistik dari perang 2000 tahun terakhir, kalian pelakunya, kalian rupanya ajaran itu. Bela dong. Ya gini, yang kau katakan perang itu kan buah, bukan akar.
kita satu-satu kan, lu tanya gue jawab, nanti lu tanya gue jawab. Makanya saya katakan dasar tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Whatever lu bilang pengorbanan itu seperti apa, cara pandang lu berbeda, tapi kami membuktikan bahwa dasar kekristenan adalah pengorbanan. Dasar Tuhan oke. saya mengajarkan Oke, pengorbanan. Oke, setuju. apa Yesus dikorbankan kenapa, VP? apa lebih tinggi kasih? Iya. Gue setuju, iya dia berkorban keren. Cinta kasih. Oke. Iya, dia keren nih, digantung nih, berkorban keren nih. Tapi kenapa dia dikorbankan? Karena kasih Allah kan Loh, manusia ini. bukan karena dendam bapaknya. Karena kasih Allah. Loh, dia digantung karena dosa waris, Mana VP. tertulis dendam? Pertanyaan saya, Jibril yang ganteng, Hmm. ya. Kita kan bicara pakai ayat. Hmm. Yo, kan mana biasa Jibril yang debat Sabtu, aku bilang ini tema kesukaan Iya. gua. Kan Jibril pakai ayat. Data itu kan ayat betul, bukan asumsi. Saya kasih data di Yohanes 3 ayat 16. Kenapa Yesus mengorbankan dirinya? Karena kasih. Yohanes 3 16. Pertanyaan saya, ya, level tertinggi kasih di agama Jibril apa? Level terkasih apa? Pencipta gua maha pengasih. Pencipta Ya, gua itu buktinya maha apa? pengasih. Nabi Adam begitu melakukan dosa dimaampuni. Gua nggak ada dosa waris dari dosa Adam. Itu buktinya. Tuhan gua maha pengasih lagi maha penyayang. Dosa bapak gua, Pertanyaan dosa saya. orang tua gua nggak diturunin ke gua. Karena gua nggak tahu apa-apa. Pertanyaan saya, apakah Adam dihukum? Dihukum. Katanya dimaafkan, mana yang benar? Dimaafkan belum tentu nggak dihukum, VP. Dimaafkan belum tentu nggak dihukum. Jadi apa dasarnya? Sama aja. Kok Kalau alasannya menghukum adalah, berarti dasar kasihnya adalah menghukum adalah Enggak kasih. dong, dia ampuni. Keturunannya itu bukan nggak ada Oke. dosa waris. Dia nggak diampuni, dosanya tuh diampuni. Jadi Nabi Adam nih nggak berdosa bukti lagi apa? setelah diampuni. Sekarang pertanyaan gue, Jibril. Kenapa, apa bedanya di Ya kan, agama berarti udah selesai debatnya nih. Ini sekarang berarti dia nanya-nanya. Berarti gue ngejelasin. Nah ini udah level ngejelasin nih. Gimana? Apa yang lo mau tanya? Kenapa kita Enggak. satu bertanya aja kan? Gimana? Apa yang lo mau Oke, tanya? pertanyaan. Enggak, gini, santai. Pertanyaannya gampang aja. Kalau lu bilang dimaafkan, kalau lu bilang Adam nggak berdosa lagi, pertanyaan gua, apa bedanya Adam di agama lu itu apa? Kalau gua kan Taman Eden, kalau di agama lu namanya apa? Di surga, di Sebelum Firdaus. berdosa. Oh, Firdaus ya, soalnya gua nggak tahu. Oke. Apa bedanya Adam di Firdaus sama Adam di bumi? Silakan jawab. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam ini, nah ini juga maha tahu Tuhan gue kan, Masya Allah. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah udah bilang, Adam ini aku ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Memang Nabi Adam memang diciptakan untuk bumi, menjadi khalifah di bumi. Menjadi khalifah di bumi, udah jelas. Karena Tuhan gue maha jauh. Maha tahu, dia jauh. Tahu, udah lebih tahu. Kan kalau Tuhan lo kan beda kan, nggak tahu kan, malah nanya Adam di mana kamu? Cie, pagan sekali nih ceritanya. Beda kalau Tuhan gue maha tahu. Jadi bedanya Nabi Adam diciptakan di bumi sama di surga, yaitu memang dia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Memang itu. Purposes dia memang itu. Tapi kayaknya di Nabi Adam di agama lo di ini ya, di neraka ya sekarang ya. Karena kan dosanya nggak diampunin, diwarisin. Ya nggak? Oke. Enggak, pertanyaan gue lu belum jawab. Nanti gue jawab. Atau lu tanya lagi? Udah, Biar udah adil. bilang untuk menjadi khalifah di bumi. Enggak. Pertanyaan Mohon maaf gua, dulu, bentar. kalau memang dia Bentar, menjadi maaf. khalifah di bumi,
Kenapa? Jadi sekarang Apa? kita modenya TikTokan aja ya, biar agak santai. Oke. Oke. Ya. Oke, moderator. Ini pertanyaan gua, Jibril. Kalau memang dia diciptakan menjadi khalifah di bumi, kenapa dia di bumi setelah makan buah apa? Kalau lu kenapa dia turun ke bumi? Karena mau Buah makan kuldi. buah juga kan? Nah, pertanyaan gua, kenapa buah gundi sama buah ya, buah. Oke, pertanyaan gua, kalau memang Adam diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, kenapa Adam turun ke bumi setelah dia makan buah itu? Karena itu dosa juga. Makanya saya bilang, apa bentuk kasih tertinggi? Bagi saya orang Kristen ada, kan? Bagi Jibril apa? Hanya kata-kata kasih, maha kasih gitu. Silakan. Gimana sih Vivi? Lo paham gak sih jawaban gue? Tuhan gue membuktikan maha kasih lagi maha penyayangnya, diampuni orang yang berdosa. Diampuni. Bukan kayak Tuhan lo nggak diampuni, abis itu mesti dikarang-karang cerita kayak Tuhan pagan. Ada satu orang demigod, setengah manusia setengah dewa, dibunuh dulu, baru itu menebus kasih gue. Kalau maha pengampun itu nggak dendam, nggak mesti gantung anak sendiri. Coba deh definisikan deh. Kasih karena gue gantung anak sendiri. Coba tuh gimana tuh Vipi? Coba deh, gue nggak paham nih. Gini, Jibril. Ya. Di agama Jibril jelas ada yang namanya kalau di gua kan Abraham, kalau dulu namanya apa? Ibrahim. Gua nggak tahu. Ibrahim ya? Oke. Nah, di agama gua Jibril ya, di agama gua itu sudah ada pembuktian dari segi manusia. Tanda kutip, dia menaati perintah Tuhan. Apa buktinya? Dia mau yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan suruh kepada Abraham? Gue bicara di agama gue saja ya. Ya, apa yang Tuhan suruh kepada Abraham? Apakah Abraham mau mengorbankan anaknya? Berarti kalau lu mengatakan bahwa pengorbanan itu pagan, berarti secara nggak langsung lu mengatakan Abraham pagan. Oke, keren nih. Berarti lo narik diri lo sendiri ke sini ya, Vipi ya. Bukan gue yang narik diri lo ke diri lo ke situ ya. Nabi Abraham anaknya diselamatkan. Berarti lo setuju kalau lo mengkorelasikan itu ke Yesus, berarti mestinya Yesus diselamatkan ya. Itu baru kasih. Gue jawab. Itu baru kasih. Kalau Yesusnya diselamatin, itu baru kasih. Lo gali kubur ke sono. Bibi. Oke. Gue paham. Pasti lu nanya itu. Gue jawab. Silakan. Udah gue bilang Jibril. Ini tema kesukaan Iya. gue. Udah gue bilang ini tema kesukaan Jadi gua. diselamatin apa enggak nih anaknya biar kasih? Abraham anaknya diselamatkan Tuhan. Mantap. Betul. Itu baru kasih ya enggak? Enggak? Kasih enggak tuh? Tapi Kasih itu. sabar Jibril. Kenapa anak? Oh sebentar Jibril. Saya jawab. Kenapa? Karena sayang. Itu Kalau nggak makanya, sayang dibiarin itulah digantung, bentuk ya nggak? Nanti kita lari ke Yesus, sabar. Saya ulangin ya. Saya katakan tadi di Alkitab bentuk level tertinggi dalam kasih adalah pengorbanan. Saya kasih contoh Abraham. Dia mau mengorbankan anaknya. Dia mau loh. Nah pertanyaan gua Jibril, ya pertanyaan gua, apakah kau setuju dengan pernyataan saya? Kalau lari ke Yesus gampang nanti, gua akan jawab.
Berarti kau setuju kan? Level tertinggi dalam kasih adalah pengorbanan. Pertanyaan saya Jibril, ya, kok nggak bisa jawab? Apa? Ya, bentuk kasih Tuhannya Jibril apa selain mengatakan dia maha kasih? Bentuk Tuhan gua, bentuk kasih Tuhan gua menyelamatin dua anak Tuhan, tadi. Tuhan Jibril. Iya, Tuhan gua menyelamatkan anaknya Nabi Ibrahim dan menyelamatkan Isa Al-Masih. Itu bukti. Yang digantung itu orang yang jahat. Yang jahat, yang makan suap. Yang mengkhianati gurunya. Itu yang digantung. Setan kayak gitu yang digantung. Bukan malah jadi anak Nabi Ibrahim, Ismail digantung, Isa digantung. Enggak dong. Itu bukti kasih sayang Tuhan gue, Vipi. Ya sudah, artinya Jibril sudah mengakui adalah level tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Selesai. Penyelamatan. Mari kita Nyelamatin anak gua dari bikin kayak gitu gantung-gantung diri. Gimana sih? Kok jawabanku diganti? Oh, berarti beda. Bagi gua level tertinggi dalam kasih adalah pengorbanan. Bagi Jibril level tertinggi kasih adalah penyelamatan gitu. Nggak ada anak nggak ada dosa digantung-gantung. Anak nggak ada dosa diselamatin. Dia orang aneh, anak baik. Yang digantung tuh yang dajal, yang jual diri, yang jual gurunya untuk perak. Itu yang digantung. Tuhan gue maha adil. Oke. Apa lagi? Oke. Sekarang Lo nanya lagi? Enggak, lo nanya lagi udah. Kagak gantian. Enggak, udah lo nanya lagi. Enggak, lu nanya gantian lah. Masa gua terus banyak Oke. nih, gua sabar. Apa ya? Nah itu Tuhannya Ibrahim nyelamatin anaknya Ismail. Tuhannya Islam nyelamatin anaknya Nabi Ibrahim Ismail. Tuhannya orang Islam nyelamatin Nabi Isa. Ini kenapa Tuhan lo maha pendendam banget sih, Vip? Gue mau nanya itu aja deh. Coba ceritain. Kenapa Tuhan lo maha pendendam gitu sampai dosa bapak turun ke anak, turun ke cucu, turun, wow dia nggak kelar-kelar. Ini sakit hatinya. Kenapa sih? Gini Jibril, ya. Mari kita buat statement seperti ini aja. Tuhannya Jibril dan Tuhannya saya. Lebih enak ya, gitu ya. Oke. Jangan sebut X dan Iya, Y. iya. Oke. Nanti kalau kita sebut X dan Y nanti akan tersinggung. Iya. Tuhannya Jibril kan kita nggak tahu kan. Tahu dong, orang tahu Suatu Tuhan gue siapa. oknum kan. Tuhan lo nih nggak jelas, Yesus apa bapaknya? Nggak, tapi balik lagi. Tuhan gua ngampunin dan nyelamatin Nabi Ismail. Tuhan gue juga nyelamatin Ismail sama Ibrahim. Tuhan gue juga nyelamatin Nabi Isa. Kenapa sih ini Tuhan lu maha pendendam banget nih? Anaknya berdosa, turun lagi ke anaknya berdosa, ke cucunya berdosa. Pokoknya gak gue ampunin lu, gak kelar-kelar dendamnya. Penyakit hati gue rasa Tuhan lo nih, Vipi. Gimana nih? Gampang gue jawab, Gimana tuh? gampang Jibril. Oke. Jibril, yang saya katakan tadi di Alkitab, kenapa Tuhan menyelamatkan anaknya Abraham? Ya, karena jelas Jibril. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan anaknya Abraham? Karena Tuhan melihat ketaatan Abraham. Itu yang membuktikan bahwa seluruh keturunan Abraham diberkati Tuhan dalam Alkitab ya. Apa buktinya? Keturunan Abraham yang paling terkenal saat ini adalah Israel. Tidak ada satupun bangsa yang bisa mengalahkan dan menghancurkan Israel sampai saat ini.
Kenapa bangsa Israel tidak terkalahkan dan tidak terhancurkan pada saat ini? Karena itu buah dari ketaatan. Oke. Nggak, tapi keren, narasi lo keren. Bangsa Nggak, jadi Israel. gue tahu narasi lo nih. Lo bilang bangsa Yahudi nggak bisa habis ya, nggak akan terkalahkan ya. Buktinya masih Iya, berdiri sampai saat padahal ini. Bangsa Israel Kristen ini udah udah membantai Israel. mereka, tapi mereka nggak kalah gitu ya. Mana buktinya Kristen membantai? Auschwitz, tahu Auschwitz? Oke, kan jadi ngajarin gue Auschwitz nih, gue kenalin sama lo. Ada satu namanya tempatnya Auschwitz di Jerman, di sebelah Jerman, apa namanya, Polandia. Oh. Nih, aduh. Oh. Nih gue tunjukin nih, keren nih, Auschwitz namanya. Auschwitz Museum, Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau. Kita klik ini sama Britannicanya aja ya. Britannica. Nih, Auschwitz Concentration Camp. Ini tempatnya VP. Di sini di mana orang Polandia itu udah dikuasain sama Nazi Jerman. Dan di sini ini ya, nih. Gue translate ya. Antara 1,1 dan 1,5 juta orang meninggal di Auschwitz. 90% dari mereka adalah orang Yahudi. Apa? Gue jawab. nih. Udah karena kalau lo bilang wah orang Yahudi ini nggak kalah-kalah. Iya, kalian udah coba habis nggak habis-habis gitu ya. Kalian udah coba bantai, kalian udah coba habisin nggak habis-habis gitu ya. Gue jawab. Gimana nggak maha tapi wajar sih kalau karena Tuhan lo kan maha penendam. Gimana? Oke, gue jawab. Jibril, Anda lupa. Sebentar Jibril, kenapa Jerman? Ini saya kasih datanya. Kenapa Jerman melakukan hal itu? Sebentar. Karena itu bentuk kerjasama Jerman dalam hal ini Hitler dengan Haji Amin Al-Husseini. Dari sama siapa itu? Siapa? Sebentar. Haji. Ketik. Amin. Haji Amin. Ketik. Hah? Haji Amin Cikarang nih tulisannya. Al. Kok Cikarang? Haji Amin. Cikarang. Haji Amin Apa? Al-Husseini. Oke. Jadi waktu itu, sebentar nih gue buka data internet, gue lemot lagi nih. Itu udah pernah gue bahas. Jadi waktu itu Nazi butuh yang namanya sekutu. Satu-satunya sekutu dari Nazi adalah dari bangsa Arab. Namanya Haji Amin As-Husseini. Pertanyaannya, apa salah satu bentuk permintaan Haji Al-Husseini kepada Nazi untuk membasmi Yahudi? Itu ada buktinya nggak? Sejarah itu ada. Ikuti aja Haji Amin As-Husseini. Ntar gue internet gue lemot. Gue nggak pernah ini. Sabar. Kau udah ngerti kan Haji Amin Tahu, Al-Husseini? dia ini orang Palestina. Orang Arab kan? Orang Palestina. Yang benci Yahudi. Betul. Anti Yahudi betul. Ini sabar, internet gue lemot. Dia anti Yahudi. Tapi dia pro sama Nazi. Kenapa dia pro sama Nazi? Ya saling mendukung. Ini iya, itu kan lo lagi ngefitnah si Amin Al-Husseini nih. Buktinya mana? Kok fitnah, itu fakta. Perjanjiannya. Ini sama internet gue lemot. Di mana itu? Nggak ada yang tahu sejarah ini. Oh, nggak ada yang tahu karena nggak bener. Oke. Nah, karena di Komal ini kadang kalau kalian bawa tema itu langsung tantrum teman-teman gua. Padahal kalau didalami kenapa terjadi pembantaian pada hal itu, karena itu bentuk dukungan Nazi untuk Haji Al-Husseini dalam hal ini Liga Arab.
Sebentar, internet gue lemot nih, bentar lemot. Nih, kita Nih lemot internet gua, sabar. Lemot, sabar. Ya, jadi kalau kau bawa Nazi, karena itu bentuk kerjasama Hitler, saya nggak bilang agama di sini ya. Hitler kan Bentuk Kristen. kerjasama Hitler dengan Haji. Itu kan bentuk kerjasama. Iya, Hitler kan Nazi. Kristen. Apa agama Hitler? Apa agama Hitler? Kristen. Lah, emang agama Hitler Islam gitu? Gue nggak pernah. Gue pengen lihat nih ada foto Hitler sholat Jumat. Lo ngadi-ngadi lo. Ya, gue juga nggak pernah lihat Hitler di gereja. Lah, tapi dia orang Kristen. Sampai saat ini, ya kan adil. Lu nggak pernah lihat Hitler di masjid, gue juga nggak pernah lihat Hitler di gereja. Mana bukti sejarah Hitler di gereja? Simpel. Nggak, jadi menurut lo agama dia apaan? Gue nonton filmnya, gue nggak tahu. Nih, gue tunjukin aja sama lo. Aduh, Hitler sholat Jumat. Gue nggak tahu. Nih, Karena Hitler, hey, Q. In public speeches prior to early life of his life, he described himself as a apa nih? oh, Woi, Nah. woi, ya gini. lo Kristen, jadi penasaran gue mau lihat Hitler sholat Jumat sama Idul Fitri gitu lah, ya. Oke. Korbannya kambing gitu ya. Gue kan nggak bilang agama Hitler. Gini. Nah ini teman-teman, Jibril, nggak apa-apa. Teman-teman, terima kasih Jibril sudah mengatakan Hitler Kristen. Kenapa saya bilang artinya tergenapi Lah. firman Tuhan? Apa itu Wah, nggak tergenapi? ada menangnya sama pagan ini. Sebentar Jibril. Ditunjukin bunuh nggak kasih, ditunjukin nggak bunuh itu kasih. Gimana? Coba apa lagi tuh buatan Hitler? Apa yang tergenapi artinya? Sebentar. Sabar ini, sabar ya. Gua malah senang lu membuktikan Hitler Kristen. Kenapa? Dia membantai Yahudi, bangsa pilihan Tuhan. Pertanyaannya, apa akhir hidup dari Hitler? Apakah bahagia? Tidak, Jibril. Sama kayak Yesus, Artinya bunuh diri. tergenapi firman Tuhan. Sama kayak Yesus bunuh diri. Sabar. Oh, enggak. Sabar Jibril. Oke, Sabar. Artinya tergenapi yang di Kejadian Jibril. Apa di Kejadian? Jelas tertulis, terkutuklah orang yang mengutuk Israel dan terberkatilah orang yang memberkati Israel. Hitler membantai Yahudi. Hitler terkutuk dengan mati mengenaskan. Mantap. Gimana coba biar gue tulis nih, biar gue tulis VP. Apa tadi? Berkahilah terkutuklah orang yang mengutuk engkau dan terberkatilah orang yang memberkati memberkati engkau. Coba bentar. Betul? Kalau gua lihat-lihat nih VP. Jadi di sini lo barusan ini statement lo nih. Terkutuklah orang yang mengutuk engkau dan terberkatilah orang yang memberkati engkau. Betul nggak? Iya, Israel. Betul, Israel. Keren ya? Jadi kalau orang Islam, Makanya Israel. kalau orang Islam, tahiyat terakhirnya itu, tahu nggak? Atayatul mubarakatus itu artinya, kalau diartikan, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi benar,
Statement lo tadi, terkutuklah orang yang mengutuk engkau dan terberkatilah orang yang memberkati engkau. Jadi gue diberkati karena setiap gue sholat, gue memberkati Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah, lo malah ngutuk, malah lo bantai. Nih, si Hitler sholat Jumat tadi. Jadi lo yang ngutuk Makanya saya katakan keturunan gini. Ibrahim, gue malah yang memberkati Ibrahim. Bener, jadi statement lo bener nih Vipi. Gue suka nih statement lo ini. Cakep. Artinya apa? Kita lihat ending hidupnya Hitler. Dia dibunuh diri Jelas, kayak Yesus. Hidupnya endingnya kita lihat. Nanti kalau ada keturunan lain beda, kita cerita dulu. Artinya sebentar ya, saya ulangin statement saya. Hitler kerjasama sama Haji Amin. Itu mana buktinya? Maka Ini terjadilah gue nggak pembagian percaya Yahudi. komputer lo selemot itu. Haji Amin Coba, gue nggak percaya komputer lo selemot itu. belum datang punya, bukan pakai handphone. Coba, Aduh, lu kan sudah buka. Lu kan udah buka tadi kan Haji Amin Ahad itu kan ada orangnya kan. ada. Ya tapi nggak ada. Dibilang di sini dia kerja sama sama sudah. Hitler. Lo jangan ngarang. Kalau nggak kerjasama ngapain mereka saling Enggak, saling Vipi, jadi kalau lo sekutu? bisa fitnah-fitnah kayak gitu, gue juga bisa bilang pop lo tanda tangan surat sama iblis. Ada kontraknya, suruh nyesatin lo. Bentar. Oke, sebentar. Oke, gue kasih bukti Asik. kerjasama Asik. antara. Oke, sabar. Gue pakai data Jimmy. Oke, nih. Oke. Mana? Gue baca tuh, lu baca. Enggak, itu sumbernya dari mana tuh? Sebentar. GeoTimes ID. GeoTimes ID. Persengkolan Nazi dan Islamis. Persengkongkolan Nazi Islamis. Islam Nazi dan Islamis. Makanya gue sebut nama aja, gue nggak sebut kode, nggak enak. Ya, tuh, ya. Apa salah satu isinya? Sabar. Asik nih. Nih, asik nih. Pertama, membangun masjid-masjid dan institusi Islam di Berlin. Bikin masjid. Tuh, Islamic Sentral. Terus kedua, mempekerjakan umat Islam. Udah. Tuh, ketiga. Merekrut umat Islam dalam sistem keterlantaran misil Nazi. Nah, jadi tentara Nazi dan Islam juga ini. Merekrut umat Islam dalam sistem ketentaraan dan milisi Nazi. Di mana suruh bantai Yahudinya? Sebentar, kan banyak. Iya, mana? Sabar. Nih, tempat menjadikan hal ilwal yang Islam. Sabar. Hal ihwal. Ya, gue nggak ngerti itu apa itu. Nah, nih, pada waktu itu teks-teks dan diskus keislami seperti seruan jihad, perang, dan anti Yahudi dan Kristen. Tepuk tangan Jibril. Enggak, gimana caranya? Yahudi Ya ini. Hitlernya Kristen terus anti Kristen gitu ya? Ya, Bagaimana sih? ya. Lo ngarang Atau lo. juga Jibril. Gimana caranya? Kok ngarang? Itu sama aja gue Itu tanda isi perjanjiannya kok ngarang. Jadi Nazi tanda tangan mau umat Islam untuk orang Kristen tanda tangan Islam untuk benci Kristen gitu ya? Lo nggak aja lo. Gini Jibril. Kok ngarang? Berarti Yudas Iskariot ngarang juga. Yudas Iskariot murid Tuhan Yesus menyakiti Tuhan Yesus. Lah, lo samain nama siapa jangan Yudasnya situ lah, nih? kita bicara Siapa fakta. Yudasnya? Nah, kena lagi lo. Siapa Yudasnya? Ya, contoh. Yudasnya siapa di situ? Gua kasih Hitler. contoh. Kristen. Gini Jibril. Dengar, Boy, dengar. lo mau Yudasnya Kristen, ya kan? Yudasnya Nazi kan? Gini. Lo mau dianalogikan? Yudasnya Nazi, Hitler. Nazinya Kristen. Yudasnya Hitler. Lah, Loh, kok Yudasnya Kristen sih? Hitlernya Yudas. Nah, Hitlernya Kristen kan? Gue ulangin pelan-pelan. Yudasnya Hitler, Hitlernya Ya, Kristen. Hitlernya Kristen.
sebentar. Nah lo, Lu kan mempertanyakan. jadi Yudasnya kan Hitler. Hitlernya Kristen. Iya. Jadi Yudasnya Kristen. Kan lu gini sama begini. Jangan tantrum. Gini. Dikali Roman Sobat, sendiri. halo, Kagak, gini. Oke, gantian. Ya udah. Kan lu bertanya Hitler kan Kristen. Kenapa Kristen mengkhianati Kristen? Itu kan pertanyaan lu kan? Betul? Itu kan pertanyaan lu kan? Betul. Apakah mungkin? Buktinya apa? Yudas. Nah, jadi Kristen Yudas ya? Tuhan Yesus mengkhianatin Tuhan Yesus. Iya, jadi Ya itu bukti. Aduh, bukan, jangan lari. Itu bukti. Saya kasih bukti. Ada yang namanya pengkhianatan. nggak gini. Ya, Kita iya. tarik, kita nggak. Karena kita ke sana. Lo tahu setelah lo tahu kan setelah Perang Dunia Kedua ada yang namanya Ada namanya si Nazi ini semua dipersekusi kan? Betul. Si Alamin ini dihukum nggak karena itu? Gua nggak tahu. Dia nggak dihukum. Lah, pertanyaannya Jibril. Sabar. Nah lo, jadi enggak. Setelah Perang Dunia Kedua, VP, setelah Perang Dunia Kedua, penjahat-penjahat perang itu dihukum. Nah, si Al Hussein ini dihukum karena bantai Yahudi nggak? Gua cari tahu nanti. Sabar, gua cari tahu kan. Kalau gua nggak tahu, gua bilang nggak tahu. Ya kan? Cari tahu tuh. Gua nggak tahu. Heeh. Oke. Nanti gua cari tahu si Haji Amin ini matinya seperti apa. Gua akan cari tahu. Gua akan cari tahu dia matinya seperti apa ya. Nih. Kalau Hitler Gua matinya aja, bunuh diri. gua aja kasih tahu nih. Gua kasih tahu, boleh nggak? Silakan. Nih. Boleh. Ini soal si Al Hussein tadi ya. Iya, Al Hussein Haji Amin died itu. in Beirut tahun 1972. Dikuburnya di Haram Al Musarif, Yerusalem. Dia meninggalnya nggak di penjara, kayak Nazi. Jadi dia nggak dihukum atas pembantaian dan Yahudi. Pertanyaan gua Jibril. Nanya lagi. Iya, Di siap situ apa kan itu? kau tidak ngasih tahu matinya seperti apa. Matinya mati Lu cuma ngasih sakit. tahu dia mati kapan. Sakit apa? Aku cari tahu. Sakit apa? Sabar. Sakit tua. Sabar. Kan aku nggak sampai di situ cari taunya, tapi aku udah membuktikan ada kerjasama Nazi dengan Haji Amin Al Hussein. Itu selesai. Kalau memang terbukti dia kerjasama, dia mestinya dihukum dong. OMG terus. OMG, enggak. Ya, Jadi gua nggak diampunin. Tahu, gua nggak tahu. Jadi Nanti gua cari tahu. diampunin kayak Tuhan gua apa nggak didendamin kayak Tuhan lo nih? Santai. Satu-satu ya. Ya clear ya. Baru kita lari lagi ke Alkitab. Udah clear ya. Gua membuktikan kerjasama Nazi sama Lo nggak Haji membuktikan, Amin Al lo Hussein. cuma nuduh dia, nggak ada bukti. Itu tadi. Lah kau VP, ngawur. lo tahu sekutu nggak sih VP? Lo tahu sekutu nggak? Apa arti sekutu? Apa arti sekutu? Sekutu itu, lo tahu nggak di Perang Dunia Kedua Saling mendukung. itu ada Axis, ada Allies. Tahu nggak? Nggak tahu. Jadi Perang Dunia Kedua itu, Perang Dunia Kedua itu dibagi jadi ada dua, ada Axis, ada Axis, dalam bahasa Inggris itu Axis and Allies. Axis itu Ya silakan. kubu Kan Jerman, nanti yang lupa. Allies itu kubu Amerika. Nah, sekarang kita cari tahu ya, list of Axis and Allies
countries. Ya, ini kubu-kubunya nih. Ya, kubu-kubunya nih. Mana sih? Nih, for tar image. Nah, nih. Lo lihat sendiri nih. Nih, VP. VP. Ya Jibril gantian. Udah tahu belum? Capek gue minum dulu. Oh, capek. Ya gantian gue kan menjelaskan tadi tentang Nazi. Sekarang gantian lu menjelaskan. Apa namanya? Cebi, Cep. Monitor. Ini biar jelas aja ya. Oke. Dia bilang kan dia Kristen dan dia nggak mengakui kubu di Perang Dunia Kedua itu ada Axis, ada Allies. Axis itu lo bisa. Hah? Gue bertanya, silakan. Oke. Jadi silakan. jadi Perang Dunia Kedua itu Axis sama Allies. Allies itu Amerika, sekutunya Amerika, Inggris, habis itu Prancis. Itu ngelawan Jerman. Jerman ini yang jahat ya, Hitler. Jerman yang jahat itu Hitler ini nih. Tadi kan dia bangga banget ya sama ini ya. Tadi kan dia bangga banget nih sama Roma. Nih, tadi. Enggak, Vivi. Monggo. Enggak, ini gue ngasih tahu lo. Enggak. Ini gue ngasih tahu lo. Nih, ini lo bangga banget kan sama ini tadi. FAO, Roma, Italia. Nah, Axis Power ini, Axis Power ini, Jerman ini berteman sama siapa? Italia. Temennya Jerman yang membantai Yahudi tadi. Oh, gue jawab. Allied-nya itu Soviet Union, US, Inggris, Cina, Prancis, Poland. Jadi yang lo bangga-banggain tadi ini Kristen, itu bertemannya sama Jerman. Yang ngebantai Yahudi siapa tadi? Yang bantai Yahudi adalah Nazi. Temennya siapa nih? Karena kerjasama. Ini kerjasamanya, iya lo tuduh orang Islam kerjasama kan? Ini yang kerjasama sama Nazi siapa? Kan Jibril gua bilang, gua nggak sebut X, gua sebut nama. Ya kan gua hanya sebut nama Haji Amin Al-Husnaini. Gua nggak sebut agama dia apa, gua nggak sebut. Oke. Lo tadi sebut dia ini Haji Amin ya. Siapa tadi? Bentar. Haji Amin ya itu yang tadi aku udah kasih share. Lo tuduh dia kerjasama Nazi kan? Betul, ada buktinya. Habis itu kita lihat dia ini orang Palestina. Betul nggak? Betul. Betul, pintar. Habis itu kita lihat lagi di sini. Nih, di mana ya Palestina? Dari Arab, terus? Iya di mana? Ini kan list dari teman-teman orang Jerman. Mana? Pakistan. Palestina. Jibril, astaga. Iya, mana? Saya Ini kan- ulangin Jibril atau Enggak, ini kan grup dia nih. Sebentar, gua kan cari data sekutunya Nazi ya, sabar. Ini gue udah tunjukin nih Axis Power. Germany, Italia, Japan, Hungary, Romanian, Bulgaria, Slovakia, Kroasia, Filipina, Italian, Thailand, Irak, Bohemian, Italian Albanian, Finland, French, Serbia, Montenegro, Belarus, Jerman Albanian. Yang mana? Palestina.
Sabar, sabar, sabar. Sabar. Jibril, tolong korek kuping Jibril ya, tolong korek kuping. Yang saya katakan tadi adalah kerjasama Nazi dengan Haji Amin Al-Husnaini. Apa? Haji Amin siapa namanya, lupa aku kan, susah banget. Haji Amin aja lah. Gak ada. Ya kan, saya Maaf ya, maaf banget, tidak ada nama gelar hanya ya, karena dia bukan orang Indonesia. Gak ada itu haji, itu gak ada. Gak ada. Oh, tapi kok di sini Nggak ada, Haji ya? bukan. Berarti nggak ada ya? Aku nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Nih. Berarti Haji itu gelar untuk orang Ini Indonesia. namanya. Gue nggak ngerti kan? Namanya ini. Nggak ada hajinya. Ya kan ajaran Amin kasih nih, tukang fitnah Al-Husnaini. emang nih. Itu. Kan itu gue bacain tadi. Kok tukang fitnah? Capek gua. Ya. Mana ini ajaran kasih ini jadi tukang Mohon fitnah. maaf banget. Mohon maaf banget aku jadi masuk karena dari tadi aku tetap denger haji. Karena haji itu biasanya untuk orang Indonesia aja, orang-orang Palestina itu, Arab itu nggak ada gelar hajinya setelah naik haji, nggak ada. Oh, iya. Oke, ya. Makasih host. Gua nggak ngerti. Soalnya gua membaca berita. Nggak ngerti. Ya, gua nggak ngerti. Nggak Oke, apa-apa. gua ralat. Nggak apa-apa. Sebentar, namanya siapa sih? Susah banget namanya. Bentar. Sebentar. Namanya siapa sih? Amin. Amin Al Husain. Al-Amin kan? Nggak pakai Al, Amin Al Husain. Yang haji itu Yesus. Mana? Oh, malah ngawur ini. Lu mah bercanda. Bentar, tadi gua buka data ini lagi sebentar. Data gua close lagi tadi. Sabar. Udah gak usah keringetan, santai aja. Kagak, gua gak kelihatan. Kan gua kasih data, benar kan? Ada kerjasamanya. Mana sih data gua? Kok jadi lupa gua? Oke, Amin Al-Husnaini ya. Amin ya. Oke, si Amin aja kita sebutnya, si Amin ya. Oke. Nah, udah. Itu bentuk kerjasama. Saya kan dari tadi nggak bilang Jibril negara. Saya nggak sebut negara. Malah kau yang bawa-bawa negara. Saya kan katakan ada kerjasama antara Hitler dan Amin. Apa isi kerjasamanya? Tadi udah banyak tuh aku sebutkan. 1, 2, 3, 4. Membangun masjid, segala macam. Ya itu bentuk kerjasamanya. Salah satunya anti Yahudi. Fakta. Kerjasama Hitler sama Iya, tapi nggak Amin. ada bukti kalau si Amin ini dihukum karena membantai Yahudi kan? Justru yang membantah, itu justru gua yang belum tahu, membantai, justru yang membantai Yahudi itu Hitler, ya kan? yang membantai Yahudi. Hitler agamanya apa? Karena kerjasama dengan Hitler Amin. agamanya apa? Karena Si kerjasama Aminnya nggak dihukum. Jadi nggak terbukti kalau dia memang bekerja sama untuk membantai Yahudi. Gini, siapa namamu? Waduh, sampai lupa nama Jibril. gue, gila. Saking kelingannya. Gini. Kagak. Karena gue banyak pertanyaan ini. Sabar. Biasanya orang Karena gitu, gini, Vivi, gini, kalau gini. ditabok Sabar kekencengan gue. tuh dia lupa. Gue ditabok siapa tadi? Kagak. Oke, Jibril. Karena jelas Jibril. Ya, yang saya katakan tadi. Ya, Yudas pun berkhianat sama Yesus. Pada Yudas murid Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Hitler berkhianat sama orang
Kristen karena dia sebelum pembantaian itu kerjasama sama si Amin. Nah, si Amin, Masa? lo tahu nggak setelah perang dunia kedua itu bukan fakta. Setelah perang dunia kedua ada yang namanya peradilan untuk perang dunia kedua. Ada peradilannya, VP. Semua orang yang membantai Yahudi yang masih hidup itu dihukum. Negara yang kalah itu dihukum. Sampai negara Jerman tuh utang-utang sama Amerika, sama Polandia, sama Itali, sama Prancis, sama Belanda. Dari negara-negara yang mereka rugikan. Dan semua pelakunya itu dihukum. Amin ini yang lo tuduh punya kerja sama Nazi nggak dihukum. Yang dihukum itu Kristen-Kristen pembantai Yahudi ini. Itu fakta. Sabar. Al-Husnaini dijatuhin hukuman. Sabar. Aku lagi cari tahu. Ini kan kata AI Al-Husnaini dihukum. Tapi saya lagi cari datanya. Yang lu kan minta data, ini kan kata AI. Ya kan? Kalau kata AI gue nggak berani ngomong. Gue lagi cari tahu data valid, sumber yang jelas mengatakan apa hukuman untuk Amin ini. Sabar. Yang penting kan AI dihukum. Sabar. Gue juga nggak apa hukuman Amin ya. Ini gue Gua nggak tunjukin tahu. lagi nih biar lo nggak fitnah deh. Kasian banget Muslim gue udah meninggal kapan tahu dia. Gue nggak fitnah. Nih Amin Al-Husain dihukum. Amin Al-Husain di tokoh nasional Arab dan Mufti Agung Yerusalem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan militer Inggris karena menghasut kerusuhan di tahun 1920. Perang dunia itu tahu nggak lo mulainya kapan? 128, selesainya 145. Dia dihukum karena kerusuhan sebelum Perang Dunia Kedua. Gak ada urusannya. Perang dunianya belum ada. Ngaco lo. Oke. Nih. Oke, sabar. Gue kasih data. Itu kan kata AI. Gue kasih data nih. Sabar. Gue bilang, Jibril, kalau aku tuh anti data. Jibril, kalau Kompas Anjay, ini juga Kompas. Oke. percaya tuh Apa nggak? judulnya? Percaya Iya tuh apa nggak? dulu? Judulnya Ya, apa? Judulnya Biografi Syekh Muhammad Amin Al-Husnaini dan perannya untuk Indonesia. Ada untuk Indonesia ya? Gue baru tahu. Iya mestinya makasih lo. Bukan malah lo fitnah. Emang ajaran lo kan begini. Gue nggak fitnah, anjir. Orang yang berjasa buat negara lo aja lo fitnah. Terus? Nih ya. Nih, Syekh Muhammad Amin adalah Mufti Agung. Nih, di bawah otoritas politik mandat Britania atau Palestina. Ia berperan besar dalam gerakan anti-Yahudi sekaligus anti-Zionis. Dah, ini Anti-Zionis. ngomong Kompas. Sebentar, aku nggak fitnah ini. Untuk mendukung gerakannya itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husnaini sempat membentuk aliansi dengan blok poros Nazi. Iya. Selama perang Iya, dunia kedua. dia bukan negaranya. Terus? Ya kan gue bilang Pribadinya, ada gua iya. sebut Terus? negara dari tadi. Ada gue sebut negara. Terus? Betul. Iya, terus? Betul nggak ada kan? Ya artinya itu membuktikan kerjasama Syekh sama siapa? Iya, dia Nazi. kerja. Sebentar. Dia, Dua alat bukti. Iya, dia ada. Dua alat bukti Iya. sudah ya, Kompas dan Enggak, Nazi. VP. Oke, Lo, sebenarnya VP. Lo kan nuduh dia kerjasama sama Nazi untuk membantai orang Yahudi. Buktinya dia nggak dihukum karena membantai Yahudi. Mana buktinya dia? Karena pengadilan dunia aja, pengadilan UN aja, lo tahu nggak sih setiap perang dunia itu begitu selesai itu ada pengadilan dunianya. Pengadilan dunianya itu menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan perang. Mufti ini nggak terbukti dia melakukan kejahatan perang. Mana buktinya? Kalau nggak lo fitnah doang. Lah itu fitnah dari waktu Iya, ini. dia kerja sama Nazi. Lalu Bukan berarti nggak gini, bukan berarti kita nggak tahu hukumannya, dia nggak dihukum. Sabar.
Gue kan sudah membuktikan mereka kerja sama Iya. dulu. Iya. Masalahnya dihukum atau enggak urusan nomor Iya, dua. si Muhammad Nomor dua. Amin ini kerja sama Kristen untuk bantai Yahudi gitu kan? Sama Iya, Nazi ini Kristen. sama Nazi. Hitlernya aja Kristen. Lo gali kubur Iya, ini Hitler kalian tuh ini Judas kalaupun yang berkhianat. VP, kalaupun si Amin ini jahat, kerjasamanya memang Kristen. Karena kalian kalau memang dua-duanya dajal, dua-duanya dajal. Kalian yang membantai Yahudi, itu poinnya. Kan pertanyaannya santai, jangan tantrum. Yang saya katakan tadi, Hitler itu kayak Yudas, orang yang berkhianat. Ya gak ada masalah. Gak ada masalah karena itu gak ada masalah. Saya kasih contoh, Yudas itu murid Tuhan Yesus dan dia berkhianat. Enggak, ini balik lagi, mundur lagi ke sebelum itu. Ya, Tadi makanya statement kalau- lo bilang, statement lo bilang orang Yahudi ini orang yang nggak pernah kalah, ya kan? Karena kalian udah coba bantai, makanya kalian tahu, iya kan? Kalian coba bantai, kalian tuh siapa? Ya. Yahudi kan dibantai sama Nazi. Nazi pemimpinnya Kristen, mayoritasnya Kristen. Kalian yang ngebantai Yahudi kan? Pertanyaan berarti gini, apakah Yudas mencerminkan murid Tuhan Yesus? Kan enggak. Nggak ada Orang urusannya yang sama berkhianat tidak Yudas. Orang mencerminkan. Kristen bantai orang Yahudi, VP. Same like that. Kagak Nazi. Nazi kerjasama sama Muhammad Nggak Al-Amin. terbukti. Amin, susah banget. Amin. Nggak terbukti. Alaminnya nggak Itu dihukum. Karena kejahatan perang. Nah gini, Yang dihukumnya Hitler. hukuman Al-Amin. Orang-orang Kristennya yang dihukum. Ini Karena kalian hukuman ngebantai Amin. Yahudi. Sebentar. Hukuman Amin ini belum kita ketahui, tapi bukan belum tentu belum ada. Santai. Ya. Belum kita ketahui, bukan berarti nggak ada. Sabar. Gua nggak berani ngomong karena gua nggak ketemu data forensiknya. Data situs yang Enggak, sudah percaya. nah itu kan belum terbukti Kan nih kalau VP. seperti- VP, itu kan belum terbukti. Yang udah terbukti nih VP, yang melakukan pembantaian ini Nazi orang Kristen. Ini udah terbukti. Pertanyaannya, kenapa mereka dibantai? Karena dia kerjasama sama si Amin. Sebelum kerjasama si Amin, ada nggak Nazi bantai Yahudi? Nggak Ada. Nggak Ada ada dari lagi. dari Cuma satu Auschwitz, makanya nggak tahu kan lo. Hitler ini memang pembenci, dia memang anti-Semite. Zionis ini lahirnya dari sana. Nazi itu memang anti-Semite. Hitler itu memang mau ngebantai orang Yahudi. Dari Perang Dunia Pertama, lo tahu kan? Hitler itu dia ikut Perang Dunia Pertama dan dia benci sama orang Yahudi. Habis itu 14-15 tahun kemudian dia bangun partai. Dia bangun partai karena kebencian dia terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi ini di Jerman waktu itu hampir menguasai ekonominya. Di tahun 1938 akhirnya pecah. Dia menyerang Poland. Gak sampai 4 minggu Polandia hancur. Karena peperangan nama strateginya itu Blitzkrieg. Karena kecepatan perangnya, kecepatan majunya, kecepatan tanknya. Dia menguasai Polandia. Di Polandia itu mereka langsung mensegregasi. Makanya ada yang namanya ghetto. Ghetto itu dipisahkan. Ghetto lo nih, sekarang gue tunjukin lagi. Ghetto Second World War. Silakan, Nih. silakan. Nanti kita Bukan buktikan per tanggal. ini Silakan. ini Gua udah sejarah paham. dunia. Sejarah kan pakai tanggal. Betul. Nih. Ya udah, buktikan buktikan. Transport Yahudi 1974 by dibantai Roman Nazi Halter. tanggal berapa? Ini namanya ghetto nih, Daily Life in Warsaw Ghetto. Nah, ghetto ini tempat orang-orang Yahudi disegregasikan. Nah, ini by Nazi occupied Europe. Tadi gue cerita dari Poland. Orang-orang Yahudi dikumpulin 138.000 orang Yahudi. Dimasukin ke ghetto. Habis itu dibantai di Auschwitz. Yang tadi gue tunjukin museumnya.
Si Hitler ini memang anti-Semite, memang pembenci Yahudi. Dan si Hitler ini teriak kemana-mana dia tuh Kristen, pengikut Luther Martin. Jibril, Martin Luther lahir tanggal berapa? Ah, buset, dah emang dia hidup 200 tahun. Pengikut. Emang Luther sudah emang Luther tanggal jangan lu bilang kan jangan fitnah. Gua nggak fitnah, gua kasih data. Gitu loh. Lu malah memfitnah orang yang meninggal. Berbahaya. Bukan Martin Luther King, botol. Martin Luther pendiri Protestan. Ya, dia keliru sama Martin Luther King Junior. Ya, aduh. Ya udah, sejarah kan? lo. Mana buktinya? Tonjolkan bukti. Gue lagi ngomongin Martin Luther pendiri Ya, bukti. pendiri protein. Lo malah Ya bukti Jibril. lo pikir yang ini kan? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, sama Tuhan gue ngadu. Lo pikir gue ngomongin ini? Bukan Lo pikir gue ngomongin yang ini kan? Bukan bapaknya. Yang Ya, gue ngomongin tuh buktikan. Martin Luther ini, pendiri pendiri gereja protein. Dia lahirnya tahun 1485, dia diriinnya abad 16 Protestan. Kok jadi Martin Luther King sih? Malah jadi ke Amerika. Aduh, Jibril. ngaco nih orang. La haula wala quwata illa billah. Waduh. Enggak buktikan. Enggak. Buktikan Hitler pengikut setia Martin Luther. Itu gue bilang. Oke. Nggak ada. Makanya saya katakan, mana foto Hitler di gereja? Nggak ada. Nih. Oh, udah jelas lagi lah. Haula wala Mana? quwata illa billah. Nih. Mana? Kelar lo di sini. Nih. Nih dari Rollins Mana? Scholarship Online. Luther and Hitler, a linear connections between Martin Luther and Adolf Hitler, anti-Semite with nationalistic foundations. Hitler itu memang pengikut Luther. Nih. Aduh, iklan. Sojo. The Nazi exploit Martin Luther's legacy. Nih, gue translate lagi. Aduh. Nazi mengeksploitasi warisan Martin Luther. Noh. Nih, Ya, gua jawab. sampai ada lagi halaman Wikipedianya. Martin Luther in Nazi Germany. Ubat juga nih. Itu kan Wikipedia. Kita kan sepakat dari Iya, kemarin. cuma anak kampung yang pakai Wikipedia. Jangan. Ya orang kampung kan. Saya dari tadi nggak pakai Wikipedia. Santai-santai. Iya benar. Santai-santai. Ya pertanyaan gua. Tanya lagi. Ada lagi. Ya udah ganti lu Udah, nanya. dari tadi Udah lo. capek nanya. Gua udah Udah mau sejam kan. setengah lo doang yang nanya. Terusin, tanggung. Ya udahlah. Enggak, Thank you, Bang. kenapa udah thank you? Kenapa udah thank you? Ya next lagi. Enggak, Next udah lagi. nih kita Ya, ya udah udah 2 jam. berarti kita enggak Udah belum. 2 jam. Kita udah sum up aja ya, kita summary-nya langsung ya. Dari awal yang kita bahas dari buah ajaran. Buah ajaran 2000 tahun terakhir teman-teman seimannya VP nih yang ngebantai paling banyak 9 kali lebih banyak daripada Muslim, dan dia lebih jahat, lebih banyak membunuh dan membantai dibandingin orang-orang yang tidak bertuhan. Itu buahnya, ya nggak? Kita udah setuju di situ. Habis itu dari pohonnya, kitab sucinya. Ternyata menurut independent.uk dari segi teks kritik, ajaran VP yang paling kasih nih, yang paling kasih itu 8,1%-nya itu tentang pembunuhan dan pembantaian. Jadi wajar kalau buahnya seperti tadi.
Itu nomor 2. Habis itu kita bahas akarnya, VP ke akar. Dia bilang akarnya itu karena pengorbanan. Habis itu kita langsung telusurin. Kenapa mesti korbanin anak? Karena bapaknya yang maha pendendam. Ya, habis itu saya sempat menjelaskan bahwa dakwah saya sedikit bahwa Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak ada tuh Tuhan saya dendam-dendam nggak kelar-kelar, busuk hati Tuhan lo. Nggak kayak gitu Tuhan gua. Itu, habis itu dia bilang lagi dengan statementnya, dia bilang Yahudi ini adalah kaum yang nggak habis-habis, nggak akan kalah-kalah. Oh iya, dipertegas dengan data sejarah lagi bahwa orang Kristen yang membantai orang Yahudi. Dengan dalil dia alasannya, orang Kristen Nazi itu bekerja sama dengan Amin. Tapi bukti sejarahnya setelah Perang Dunia Kedua, United Nations melakukan peradilan dunia. Amin ini tidak dihukum karena membantai Yahudi. Yang dihukum membantai Yahudi itu saudara-saudaranya VP, Nazi-Nazi, Kristen-Kristen Nazi ini. Ya, jadi jelas sampai situ ya, VP. Ya, gantian Silakan Bibi, silakan. closing ya. Oke, kalau ya ini Bang Jibril ini sepertinya tidak lulus S1. Jadi tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Pertama, jelas kalau kita melihat pohon, kita lihat akarnya dulu. Kristen saya katakan dari awal, dari dulu sampai sekarang, apa perbedaan Kristen dan agama? Agama itu manusia mencari Tuhan. Bahkan filmnya ada. Tapi kalau Kristen itu adalah Tuhan mencari manusia. Itu yang dinamakan kasih. Karena tidak ada level tertinggi dari kasih selain pengorbanan. Dan Jibril sudah mengokekan. Satu, makanya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat mata adalah kasih ibu. Kenapa dinamakan kasih ibu? Karena itulah bentuk pengorbanan ibu kepada anaknya. Level tertinggi dari kasih adalah pengorbanan, tidak ada dari itu. Itu pertama. Yang kedua, tadi Jibril bawa Alkitab. Saya katakan, kenapa di Alkitab banyak pembasmi, ada manusia dibasmi, dihukum karena manusia berdosa. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak tebang pilih. Orang berdosa akan dibasmi. Karena tertulis upah dosa ialah maut. Jelas, itu membuktikan bahwa di Alkitab manusia lebih banyak berdosanya daripada yang baiknya. Masalah buah. Saya katakan tadi, ya mayoritas negara-negara Kristen lebih banyak organisasi kemanusiaannya. Kenapa itu sampai saat ini berdiri? Karena itu bentuk kasih kita kepada seluruh umat manusia yang bisa dilihat kasat mata. Fakta dan real itu sampai saat ini berjalan. Gitu loh ya. Dan yang terakhir, masalah Nazi, jelas saya sudah katakan, 2 alat bukti sudah cukup membuktikan bahwa ada kerjasama Nazi dan Amin. Pertanyaan Jibril, apa hukuman untuk Amin? Saya jawab nggak tahu, tapi bukan berarti nggak ada. Karena kalau AI mengatakan dia dihukum 10 tahun, tapi itu kan kata AI, bukan kata situs resmi yang bisa dipercayakan. Jadi saya kan cari tahu, itu tidak ada, bukan tidak Dia tahu, dihukum bukan yang berarti nggak dia ada. dihukum yang 10 tahun itu di tahun 1921, Perang Dunia itu 1938, VP. Iya, makanya saya katakan, saya nggak tahu bukan berarti nggak ada. Iya. Oke. Perang Dunia Kedua itu 1938, selesainya 1945. Dia dihukumnya itu 1920. 20. Ya sudah ada kesimpulan kan? Ya Oke. berarti lo fitnah si Nice si ya. Amin ini itu kesimpulannya. Kok fitnah lagi tuh, Kompas yang ngasih tahu tadi? Iya dia kerja sama, tapi kan lo fitnahnya dia kerja sama bunuh Yahudi. Tadi situs yang pertama gue kasih tahu. Iya dia nggak terbukti membunuh Yahudi kan, makanya nggak dihukum kan. Dia dihukumnya tahun 1920 sebelum Perang Dunia Kedua.
Dia dihukumnya Saya bukan katakan karena Jibril. bukan karena membunuh Yahudi. Jibril. Gini ya, gue ulangin, tolong catat baik-baik kalimat gue. Oke, sebelum terjadi pembantaian itu ada kerjasama antara Nazi dan Amin. Iya, antara Kristen sama Amin. Jelas. Iya, ada kerjasama antara Kristen sama Amin untuk bantai Yahudi. Kalau memang ada kerjasama lah. Nazi ada. dan Ya Nazi kan Amin. Kristen. Aku kan Enggak, nggak bilang lo agama giliran Amin, Aminnya lo mau Nazi Islam-Islamin. dan Amin. Giliran Aminnya lo mau Islam-Islamin, giliran namanya Nazinya lo Amin juga. nggak mau Kristen-Kristenin, padahal jelas dia Kristen semua. Si Ya udah, Heh, Al, ya udah Al. Amin. Namanya siapa gue sebut? Amin salah, Hussein. Al salah. Namanya Hussein Muhammad salah, siapa? Amin Hussein. Amin. Ya sudah. Ya udahlah, oke lah. Ya. Next lagi. Oke. Udah nih, Ya udah. nya udah. Thank you. 2 jam, thank you. Udah, Cak. Oh cukup. Jam. Good. Terus dia Masih kalau lo mau nanya lagi, mana tunjukin di mana ajaran kasih lo orang Tuhan yang maha pendendam gitu. Busuk hati Tuhan lo. Ya karena udah 2 jam. aja dari tadi Pipi nggak nyertain dalil di Alkitab untuk pendukung ajaran kasihnya, sayang banget. Padahal banyak banget. Nggak ada orang Tuhan yang maha pendendam. Udah, Cibi. Busuk Sudah, hati Tuhannya, busuk. Yohanes 3:16 di awal kok. Ya baru Gua sekarang ngomong. ada. Dendaman Tuhannya, busuk hatinya busuk. Yohanes 3:16. Kan Jibril nggak pakai data. Busuk Gua pakai hati data. Tuhan lo. Nah, itu kan asumsi Kayak Jibril. dosa waris, anaknya, turunannya, cicitnya, cucunya, semua dosa pokoknya. Nggak kelar-kelar penyakit hatinya, busuk. Ini kan enak, nggak tantrum kan, ketawa. Padahal kan Bang Jibril Ya bawa sudah. data semua tadi 2,8% sama 81% tentang pembunuhan di perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu nggak dibantah. Jadi dibenarkan ya. Setuju dia. Ya kan setuju. kata. Karena dosa. Jadi manusia ini dibantai sama Tuhan yang busuk hati ini karena dosa, ya Bibi ya. Tapi kan setelah Tuhan Yesus datang nggak ada. Sebentar, setelah Tuhan Yesus datang nggak ada. Jelas. Ya, karena kalian kan yang ngebantai Yahudinya. Buset dah. Kan Kristen Hitler. Hit Nazi. Habis itu Aku Crusader, belum Crusader lagi. Crusader tuh tengah apaan? Mau Perang lanjut? salib. Perang salib tuh. Mau lanjut? Ya udah, kapan lagi temanya? apa? Kalian Bulan lagi ini. yang bantai Yahudi di perang salib. Agamanya begini, hatinya Tuhannya busuk nih. Jadi ya begitu Tuhannya nggak bantai, pengikutnya yang bantai. Ajaran busuk nih. Lagi tema dari Bang Jibril dong, gantian hari ini kan dari VP, iya kan tadi kan? Iya kan? Hari ini Ya kan udah, dari VP. tema lu apa? Next dari Jibril lah, biar adil. Sanat Ayo kitab part suci. 2, silakan. Sanat kitab suci. Apa sanat? Jangan pakai bahasa yang abnormal, yang normal aja. Chain of narration. Chain of variation, oke. Kapan? Sanat, tunggu. Sanat artinya apa ya? Sanat itu artinya iya, sama chain of narration. Ya. Kapan? Kapan lo mau? Jangan sekarang. Kan gue bilang, gue kalau lawan lu, gue bakal ini. Apa itu? Apa itu? Atau Gua Transmisi, bakal transmisi. nganalisa. Transmisi kitab suci, VP. Iya, gue tahu. atau kamu pilih dari debater Islam, selain Bang Jibril boleh Bang Hadi Salebes, Dian Agak Jibril doang. Ustadz Tahta, Ustadz Wafid. Jibril doang. Oh, cuman berarti sama Jibril karena akrab gitu. Karena gue nggak maki-maki dia. Karena Jibril pintar. Karena gue nggak maki-maki dia. Enggak, Jibril pintar kan gue akui. Iya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion.
He says, Inna dina indallahi Islam.